Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Karyawan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya Muhammad Dipa, NPM 0095, kedua ada Faiko Muzaki 0089, yang ketiga ada Adam Kurniawan 0101, Nada Tama Ilmi 0129, yang terakhir ada Arif Bilal 0113. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Orientasi, pelatihan dan pengembangan. Orientasi, pelatihan dan pengembangan adalah satu paket program peningkatan daya saing karyawan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Setiap perusahaan memiliki strategi dan metode yang berbeda-beda dalam melaksanakan 3 kegiatan ini. Namun, pada umumnya, maksud dan tujuan dari diadakannya 3 kegiatan ini adalah sama, walaupun jenis usaha yang dijalankan berbeda. Orientasi karyawan. Orientasi dapat dilakukan dalam 3 langkah yang berbeda, antara lain 1. Orientasi formal. Welcoming, menemui bos dan teman sekerja, melengkapi paperwork, mereview peraturan tenaga kerja atau employee handbook, memberitahu tugas-tugas dan melakukan pelatihan awal, initial training, dan melaksanakan sesi lanjutan, follow up session. Yang kedua ada orientasi non formal. Pelatihan yang diperoleh langsung dari karyawan biasanya berupa penjelasan oral tanpa adanya sesi khusus untuk pelatihan formal. Yang ketiga, memperkuat perilaku. Sistem penguatan perilaku dengan melibatkan seluruh karyawan di semua lapisan struktural. Pelatihan karyawan. Pelatihan atau training memiliki fokus yang lebih sempit daripada orientasi dan harus memberikan keterampilan yang akan menguntungkan organisasi dalam waktu yang relatif cepat. Tip-tip pelatihan. 1. On the job training, yaitu pelatihan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Contohnya rotasi kerja, cross training, pendistribusian, materi bacaan, penugasan khusus, dan in-company training. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiko Muzaki. Yang kedua adalah off the job training, adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal perusahaan dan dilaksanakan di luar perusahaan. Contohnya, A. Kursus singkat dan seminar. Yang kedua, program manajemen lanjutan. Yang selanjutnya, kuliah. Yang keempat, presentasi multimedia. Yang kelima, simulasi. Yang terakhir, CBT atau Computer Based Training. Selanjutnya, metode pelatihan. Metode pelatihan antara lain 1. Pelatihan komparatif, yaitu menyatukan pelatihan dalam kelas dan pengalaman pada pekerjaan. Di dalam kelas dan konveksi, kursus kuliah dan pertemuan pendek yang diinisiasi oleh pemberian kerja, selanjutnya jarak jauh, yaitu kursus pelatihan kelas dan berbasis internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam Kurniawan. Jenis-jenis pelatihan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin. Contoh, New Employee Orientation. Yang kedua ada pelatihan pekerjaan atau teknis. Contohnya interpersonal training. Yang ketiga ada pelatihan perkembangan dan inovatif. Contohnya business practice training. Peran pelatihan dalam keberhasilan strategi perusahaan. Corporate planning. Pelatihan yang kompeten berguna untuk mencapai tujuan dalam perencanaan strategis. Entering new market. Pelatihan yang efektif menjadikan karyawan siap untuk mendukung strategi perusahaan dalam memasuki pasar baru. New objective. Pelatihan membantu menciptakan keahlian yang lebih spesifik sehingga dapat menopang perusahaan saat memiliki tujuan baru. Competitive advantage. Pelatihan dapat mewujudkan dan meningkatkan competitive advantage perusahaan, terutama bila pelatihan tersebut berhasil meningkatkan kualitas karyawan yang berimbas pada meningkatnya kualitas pelayanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ibnu.
Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Seperti gambar di atas menunjukkan bahwa pelatihan karyawan dimulai dengan mempersiapkan dan memastikan peserta dalam pelatihan. Dalam hal ini karyawan perusahaan siap untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan pelatihan yang strategis. 1. Mengatur strategi. Manajer SDM dan manajer pelatihan kerja bekerja sama untuk mengkolerasikan antara pelatihan dan strategi perusahaan. 2. Merencanakan pelatihan agar output dari pelatihan tersebut membawa hasil positif bagi perusahaan. 3. Mengorganisasi. Pelatihan harus diorganisasi dengan memutuskan metode, tip, dan dress pelatihan yang akan dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Arif. Gambar di atas memperlihatkan bahwa proses pengambilan SDM terdiri dari 4 keputusan yang besar, yaitu yang pertama, make or buy. Apakah SDM diperoleh dengan cara membuat atau membeli atau merekrut atau menyewa? Yang kedua adalah developing specific capabilities, adalah mengembangkan kemampuan khusus dari setiap karyawan yang berhubungan langsung ataupun tidak berhubungan langsung dengan tugas atau pekerjaan yang dilakukan karyawan bersangkutan. Yang ketiga, lifelong learning. Melakukan proses belajar tiada henti merupakan syarat mutlak dalam proses pengembangan baik dari pribadi karyawan maupun proses pengembangan kualitas kerja karyawan. Yang kepada redevelopment. Proses pengembangan merupakan siklus yang terus-menerus sehingga proses pengembangan ini bisa saja ditinjau kembali dan diulang ataupun diubah sepenuhnya untuk hasil mencapai maksimal. Hubungan antara pelatihan, pengembangan, dan strategi bisnis. Pelatihan dan pengembangan yang strategis akan berdampak positif pada strategi bisnis perusahaan. Pelatihan dan pengembangan termasuk pengembangan kapabilitas karyawan, mendorong perubahan, memfasilitasi komunikasi, membagi pengetahuan baru, dan memajukan pembelajaran berkelanjutan. Keberhasilan strategi perusahaan mampu mengantarkan perusahaan untuk memuluskan perencanaan perusahaan, memasuki pasar baru, menentukan tuan atau sasaran baru, hingga membentuk competitive advantage perusahaan. Pengembangan pun memiliki peran yang sama namun jauh lebih general dan merupakan tools atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Di lain pihak, pelatihan dan pengembangan disusun berdasarkan tujuan dan strategi perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Pelatihan dan pengembangan SDM 4.0. Proses pengembangan konvensional sebenarnya tidak sepenuhnya berfiliasi negatif. Bahkan banyak dari proses tersebut memberi dampak positif bagi karyawan dan perusahaan. Hanya saja, dengan tantangan ekstra yang lebih banyak di mana perusahaan dituntut menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya, tenaga, perusahaan pun mulai proses pelatihan dan pengembangan yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit. Bila dulunya lebih fokus pada kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan seperti pengetahuan bisnis, desain grafis, kemampuan pemasaran, dan lain-lain, pelatihan dan pengembangan menjadi lebih kaya. Proses ini termasuk pengembangan passion hingga hobi karyawan, di mana perusahaan, terutama perusahaan global, memfasilitasi karyawan dengan berbagai kelas non-formal yang diyakini dapat meningkatkan kebahagiaan karyawan dan akan berefek pada peningkatan kinerja karyawan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.